Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar di mana berada. Seperti yang kita jelaskan tadi, kali ini Loka Kito, obrolan UMKM dengan tema memaksimalkan digital marketing untuk meningkatkan omset bisnis di tahun 2025. Bersama Ajis White, pemilik dari Hello Bridge dan White House Digital. Langsung kita ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita yang luar biasa di kesempatan pagi hari ini. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Wak Dolah. Iya, apa kabar Jis? Alhamdulillah baik, Wak. Iya, ini kita pengen tanya-tanya nih. Bener ya sebut kita dia? Bener, Pak. Hello Brights. Bright. Ya. Hello Brights. Aku tahunya berarti yang main remi itu ya. Dan juga White House Digital. Ini usahanya dalam bentuk apa nih? Kalau Hello Brights itu lebih kayak ke wedding organizer gitu sih. Kalau sebenarnya ada IO juga, ada White House. Nah, cuman kalau White House Digital ini perusahaan kayak jasa digital marketing untuk perusahaan dan UMKM gitu. Oke. Dan dulur galo-galo ya. Di kesempatan kali ini ya, kita lanjut kembali nanti ya. Sepertinya ada sedikit gangguan nih. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kita akan kembali ngobrol bersama Ajis ya. Siap. Ya, kembali kita ngobrol-ngobrol bersama Ajis White ya. Mohon maaf tadi ada gangguan dikit di video YouTube kita karena ini disiarkan secara YouTube juga. Langsung Jadi, live. Jadi streaming ada terestrial ya, seperti channel 88,4 ada. Kita campur dengan konvergensi dengan YouTube juga media sosial gitu. Mantap. Iya. Oke. Semakin maju. Jis, tahun berapa mulai usaha Jis? Kalau usaha pertama kali itu di 2016. Terus kemudian masih sambil begawe kan waktu itu sampai 2017. Resign baru fokus usaha sampai hari ini sih. Oke, resign ya. Oke. Resign apa itu, dalam bentuk kerja apa sebelumnya? Sebelumnya kerja di ini provider internet, Bisnet itu kalau tahu. Ya, Di Bisnet sebagai tahun berapa tuh? engineer 2015 sampai 2017. Oh. Habis kuliah dulu gawe di Bisnet. Ya. 2017 langsung buka usaha itu. 2016 dulu. Sudah ada sebelum-sebelumnya ya. Disambil dulu ternyata lumayan maju kan waktu itu. Nah, kayaknya mending kalau fokus kayaknya mungkin lebih bagus kali hasilnya. Iya. Ya udah pas dicoba ya terseok-seok juga sih awalnya. Ada nyesel juga dulu mungkin setahun lah. Iya, ngapa lah putus gawe ya. Setiap bulan ada penghasilannya. Bener. Dan itu masih sampai sekarang membujang atau sudah menikah? Sudah menikah alhamdulillah. Di awal-awal itu mungkin masih bujang lah ya. Atau sudah menikah? Ya, masih bujang juga dulu. Oh iya, jadi kita memang visinya paling untuk penghasilan diri dewek lah itu. Iya dulu. Dan sekarang sudah untuk keluarga lah itu ya. Benar, sudah untuk keluarga. Dua usaha ini apa tadi, dalam bidang apa pertama? Pertama dalam bidang event dan wedding organizer. Terus kemudian bikin ini jasa untuk digital marketing gitu. Oh, jasa digital marketing.
gitu. Dua-duanya berjalan lancar atau ada mungkin bisa ceritakan Lancar. di awal-awal tadi di 2016, 2017 dan kejinggungan tahun berapa ya sudah mulai usaha lancarnya? Lancar usaha tuh kan pasti kalau untuk yang kami itu dulu awalnya difokus di dekor malah. Dekorasi pernikahan kan. Nah, terus karena dekor itu ribet, terus kami sambil bikin dekor tuh bikin WO juga, WO sama wedding planner itu. Kemudian baru ngerasoi enak itu pas 2019. Bener-bener hampir tiap minggu tuh ada job itu. Job Kawinan. orang-orang nikah itu kan. Nah, Iya. lagi jaya-jayanya itu Covid Iya. 2020. Nah, langsung terseok-seok lagi setahun itu. Sampailah 2022 Negak lagi. ya baru mulai lancar kan dunia ini. Nah, baru sekarang ya sudah hampir mirip lah kayak sebelum Covid dulu. Oke. Dan itu hanya wedding organizer. Ada event organizer. Ada juga eventnya. Jadi oke. Enak yang mana sih gawe kayaknya? Apa dua-duanya sama wae? Sebenarnya kalau enak gawe ke tuh enak gawe ke IO. Ya. Karena kan biasanya IO tuh atas dasar nama perusahaan kan, corporate atau instansi. Jadi mereka tuh requestnya nggak banyak. Yang penting acaranya gini. Kami pengen gini. Terus pembayaran kan langsung DP 50% lunas. Nah kalau wedding ini kan mungkin karena orang tuh untuk nikah setahun ke depan. Jadi mereka tuh nyicil bayarnya itu. Jadi kadang kita tuh terasa sih duitnya itu. Oh dia nerima juga nyicil Ya bisa kalau kami di itu White House. iya di Hello Brides itu Hello bisa Brides, karena kadang-kadang uang itu kan memang request kan. Bisa enggak Mbak ini? Jadi kalau dulu tuh agak susah penagihan karena kami secara di MOU tuh tidak jelas. Maksudnya kakek ini sekian persen segini, sekian persen dulu 3 term pembayaran. Tapi tetap baik uang kita ini kan pasti belum ada Mbak, belum ada. Nah, kakek belum ada Kak. Akhirnya sekarang kalau MOU kami bikin jadwal pembayaran tuh per bulan. Oke. Jadi pas per bulan misalnya DP sekian, bulan depan sekian sampai dia lunas di Hamin 2 minggu sebelum nikah. Tidak. Belum ada kejadian misalnya sudah selesai acara masih terutang. Oh banyak. Ini cerita ke mana nih? Jaminannya apa kalau misalnya terutang? Atau dekati sama-sama percaya weh? Awalnya tuh, nah kalau zaman dulu pas karena masih muda kan baru ngerintis tuh ya atas dasar kepercayaan baik sih. Iya. Jadi ada uang tuh kadang-kadang masih sisa 18 juta gitu. Nah, zaman dulu akhirnya kan kita nalangi kan tetap vendor kan harus dibayar. Yang cak itu kan vendor tidak mau tahu kan. Nah, kadang misal nih dulu bermasalah catering, paling sering tuh kan itu cateringnya agak bau lah atau kadang-kadang porsi kurang. Nah, itu kan uang kan tidak galak ngelunasi. Nah, sedangkan catering ini tidak mau tahu karena mereka ngerasa lah sudah ngeluar ke namanya tuh makanan kan menu mereka iyalah dimasak lah ini mereka ngerasa lah begawe. Sedangkan yang tuan rumah tadi yang punya hajat ngerasa tidak puas. Ada kurang lah ya. Ada kurang. Jadi mereka tidak ngelak ngelunasi. Nah, kita yang uang di tengah ini sebagai penengah nah, akhirnya ketempuan. Iya. Nah, akhirnya kami bikin MOU itu ya sekarang lebih strict sih. Jadi uang harus misalnya bayar, misal lunas sekian. Nah, yang di vendor-vendor ini tidak kami lunasi juga. Kakek ada kesepakatan kalau uang ini tidak komplain. Kalau tidak komplain baru aman. Nah, jadi kalau misalnya ada komplain harusnya sadar diri sih. Misalnya porsi kurang. Pernah kemarin acara sebelum ini ada suatu gedung kan. Itu porsinya kurang banyak. Bener-bener uang order tuh 1.600 pack mungkin cuma 1.100 kali yang datang. 500 tuh tidak makan uang. Wih. Bener-bener itu kejadian. Itu kenakalan dari cateringnya bukan kelalaian ya. Bukan kelalaian. Karena aku kan punya catering juga dulu pas sambil ngerintis. Kami itu punya galau dulu. Iya. Nah, akhirnya karena tercekel jadi lain. Jadi kita fokus. Nah, tapi kan kita tuh tahu misalnya nasi sekian tuh bos nasinya berapa kan. Terus sedalam satu kontainer kan kita bisa naker kontainer ini isinya sekian. Nah itu tuh sudah dari pagi aku lihat lah sudah kurang galau. Nah tapi pas mereka uang dapurnya aku tanya,
kan kami selalu bikin serah terima kan, serah terima ini cukup aman. Nah, apa dia pas jam 12.15 tuh Dan sudah lah berkurang. sisa seperempat, tamunya tuh mungkin masih 1000-an. Alangkah malunya ya. Itu sampai, nah makanya ada suatu gedung itu dulu boleh masuk catering, sekarang mereka nggak boleh lagi masuk catering, Jadi benar-benar dari mereka. ngelola gara-gara kejadian itu Oh, di gedung itulah. di gedung itulah. Oh, oke. Dan itu mana mengatasinya kalau sudah terjadi bentuk kemarin? Ini kan profesionalnya dari Hello Bright ya. Akhirnya kami minta misalnya sama catering itu minta misalnya nge-refund langsung bayar ke pengantin. Berapa misalnya menu yang ndak ini. Nah, kemarin kan pengantinnya minta balik ke sekitar berapa 10 juta. Nah, cateringnya ndak menyanggupi kan. Mereka paling balik ke 3 juta. Terus sekalian ngasih cak tepung tawar cak itulah biasa cara. Jadi masih nengai kami. betul. Inilah yang bentuknya profesionalisme dari Hello Bright ya. Iya. Walaupun apa terjadi tetap bertanggung jawab. Betul. Walaupun itu bukan kesalahan dari Hello Bright. Selain itu mungkin ada kejadian-kejadian yang menarik yang bisa jadi pengalaman juga. Kalau kejadian menarik sih baru ada juga sih. Jadi paling banyak tuh kawan justru. Nah, kalau kawan misalnya pakai jasa kita tuh sering lah banyak bayarnya tuh tidak ada full. Iya. Ada sisa-sisa 2 juta, 3 juta. Ada kawan dewe. Mereka tuh, sudahlah, kau tuh kan masih ini juga. Nah, kadang-kadang nak ditagih, kita masih nongkrong bareng. Iya. Sudahlah, akhirnya ikhlas ke beh. Oke. Walaupun pahit ya. Itu dari pengantinnya atau keluarganya lah ya. Iya, yang Caca itu. Ya kadang MC juga Caca itu sih. Kalau MC kawan-kawan juga main itu ngomong. Pacar dikata ke kurang duit. Iya, Ya, atau mungkin harusnya, udah habis deh duitnya terima gitu. Iya. Price list kita misal MC sekian kan. Nah, yang kawan tadi lah sudah nawar, lah sudah nge-DP kurang pula. Pas pelunasan. Ya, sudah. Konsep dari kedua usaha yang dipegang Ajis ini sikotnya EO dan WO sikotnya digital. Yang digital sendiri berjalan bagaimana? Atau ada vendor? Enggak, pembicaraan sendiri. Awalnya kan aku memang basicnya itu elektro dan ngambilnya telekomunikasi kan. Nah, memang dari zaman kuliah dulu seneng sama dunia digital, misalnya ngiklan dan lain-lain itu. Nah, akhirnya kita kan misalnya bikin website dan lain-lain tuh bikin dewek untuk usaha dewek terus. Nah, paling ada kawan yang misalnya minta bantu cek itu. Nah, aku tuh tidak pernah menarifkan selama ini. Nah, kalau ada kawan nih sudah bayar sekian, bayar terserah. Nah, lama-lama aku jengok bisnis teman-teman ini setelah kita kelola maju pesat. Nah, sayang gitu nih karena udah kate hitam di atas putih kan udah acak melok. Udah acak melok nikmati. Nah, akhirnya kita bikin jasa nian atas nama misalnya pakai entitas bisa. Mostly seluruh digital marketing sih bisa. Misal dari buat website terus SEO bisa juga. Ngiklan. Jadi ngiklan seluruh platform itu misal dari Google, Facebook, TikTok itu kita bisa galau. Oke, bisa dibantu ya. Bisa dibantu. Dalam bentuk-bentuk promonya ya. Jadi kita memang fokusnya untuk ke UMKM tuh bukan untuk bagus CV atau misalkan banyak jasa tuh yang kelola sosmed. Nah, kita memang untuk nyari profit sih. Kita bantu mereka misalnya penjualannya lebih banyak gitu. Jadi bisa diukur. Contohnya yang kalau misalnya itu kita kemarin ada kerjasama sama brand di Palembang juga itu jualan herbal kan. Jualan herbal sebelumnya dia misal ngomset sebulan tuh sudah bagus 12 juta lah misal. Nah, setelah kita kelola dengan berani tidak kamu misalnya keluar ke budget misal spend marketing tuh segini. Takut juga kan kemarin. Nah, sekarang itu mereka sudah bisa ngomset tuh 300 sampai 400 jutaan gitu. Nah, paling sama kita kerjasamanya misalnya mereka bayar jasa sama mungkin ada persentase kalau bonus tembus kan, omsetnya tembus sekian, nah kita yang bantu ini dapat bonus lah, kira-kira bonus performance gitu. Oke. Ya. Oke, dulur yang mendengarkan perempuan yang ingin bertanya silakan bersama Ajis ya. Ajis White kalau dikenalnya. Iya, karena usahanya White House ya. Ada juga tadi Hello Bright ya. Wedding organizer dan juga EO yang tentunya sudah banyak yang dicekel oleh beliau ini untuk kegiatan-kegiatan apapun ya.
Yang pastinya bisa bertanya-tanya langsung. Mungkin ada yang pengen jadi vendor, ya, siapa tahu. Iya. Siap. Yang intinya kalau jadi vendor apa tuh? Harus Kalau harus apa komitmennya tuh? pertama sih tepat waktu ya, Heeh. penting. Terus tepat waktu. Terus kalau syarat kami itu kalau misalnya TM tuh usahakan datang gitu. Karena kan kadang setiap acara orang tuh walaupun misal adat Palembang request orang ini kan lain-lain. Ya. Nah, jadi misalnya perubahan-perubahan yang kecil itu di apa ya? Di attention gitu lah, attention to the details. Jadi jangan nyepele ke namanya wong ini kan nikah sekali lah seumur hidup kan. Ya. Jadi harus datang. Sama kalau untuk vendor-vendor kan kami biasa bikin juknis kan, petunjuk teknis pernikahan kan itu bikinnya bisa 2-3 malam. Nah kadang ndak dibaca sama ini nih, sama vendor-vendor ini. Biasanya cak ini, biasanya cak ini. Nah oke, padahal harusnya ini sekian kan, itu atas kesepakatan dengan pengantin dan keluarga kan. Nah maksudnya itu tuh dibaca. Kadang tuh masih ada juga sih vendor-vendor yang nakal. Iya, bukan nakal sih, maksudnya walaupun lah sering kerja sama, Cuek-cuek gitu ya. iya udah dibaca. Akhirnya yang kena kita lagi. Sekarang ini kan dengan kemajuan zaman banyak sih yang namanya permintaan dari pasangan pengantin ini kan yang unik-unik, yang aneh-aneh. Pernah nggak dialami oleh Hello Bride? Sering sih. Apa baik contohnya? Apa Kayak ya? taman, dibuat taman, Iya, banyak kalau terutama kembang-kembang, dekor. Nah, dekor ya. yang paling sebenarnya aneh itu kan kalau misalnya mereka nih nikah beda negara gitu. Jadi misalnya yang pengantin cowok Pernah itu cekel? sering, Oh, iya. ya berapa kali sih, pasti setahun tuh ada be. Dulu pernah Thailand, Indonesia. Nah rupanya mereka nih yang pasangan tuh sama-sama ndak bisa bahasanya. Yang Thailand ndak bisa bahasa Indonesia, yang Indonesia ini ndak bisa bahasa Thailand. Mereka tuh ngobrol pakai Google Translate. Kan lucu. Besok mereka nak nikah saling ndak bisa kan. Ya mungkin bahasa Inggris juga terbata-bata kan masih. Jadi itu agak susah sih. Nah paling pas nikahnya itu yang cowok nyanyi lagu cinta versi Thailand, jadi seluruh tamu tuh kata yang ngerti dia. Tapi dia pakai minus one atau Ya, dia pakai ring band, minus one, organ. pakai minus one. Iya. Terus ada yang lain mungkin yang selain itu kalau pertemuan ya bisa dikatakan pengisi acara ya, ngisian apa ya. Kalau dari keinginan dari pengantinnya yang susah dicari gitu. Susah dicari itu misalnya adat-adat tertentu yang jarang nikah di Palembang sih, misal mereka pengen pakaian adat Bugis. Nah itu agak saro kan nyari vendor itu sangat langka lah begitu. Kalau Padang masih banyak yang lengkap lah ya. Misalnya mereka baju, jadi akhirnya kami baju tuh mesen ke Jakarta, minjem sewa di Jakarta. Iya sewa di Jakarta mesen kan, karena dia pengen nian. Jadi dia tuh asli Bugis tapi sudah lama, misalnya maksudnya dari kuliah bapak ibunya tuh lah di Palembang. Jadi tidak mungkin kan kalau nganten ke di Makassar katik kawan lagi. Ya siapa yang nak diundang. Lah sudah pindah galau keluarganya di sini. Iya. Tapi namanya darah itu kan masih pengen itulah. Benar, masih pengen bawa namanya budaya asli. Budaya asli. Itu yang susah. Boleh tahu cerita penamaan dari dua usaha nih? Kenapa pakai bahasa Inggris ya? Lihat tadi. Pertama tuh karena mostly kan kalau bisnis di Palembang nih pakai bahasa Indonesia atau yang ke Palembang-Palembangan kan. Nah kita tuh pengen bikin bisnis tuh yang kalau bisa ke ini, ke luar kota. Maksudnya itu bisa kliennya se-Indonesia, kalau perlu ke luar negeri kan. Nah, jadi kita langsung pakai bahasa Inggris memang. Arti sendiri dari dua ini usaha. Kalau Hello Bride itu kan hello pengantin kan. Nah, kalau The White House itu karena kami pas bikin rumah itu catnya putih kalau apalah nambah ini ya sudahlah kita bikin White House lah. Iya, tapi ada filosofi sendiri ya. Nggak ada. Aku pikir tadi ada filosofinya atau dan itu tercetus sih dengan idenya spontan gitu ya. Spontan. Kita bikin apa lah usaha, misalnya kan IO sama WO jangan sampai sama kan, jadi IO dulu sih yang sebenarnya pakai nama The White House ini. IO ini nyekel apa ya, kegiatan dari corporate ya atau company ya, bukan buka kayak show atau
penampilan musik itu bukan? Bukan, belum ke konser sih. Ya. Kayaknya emang nggak bakal ke situ. Jadi kita lebih kayak ngelola acara company, paling bazar atau apa namanya fashion show gitu. Satu kan. tahun berapa kali sih? Kalau yang acara besar misalnya festival apa gitu ya paling setahun sekali kan. Karena Big nyiap Bang. ke itu kan 8 bulan bisa kan. Iya. Bisa sambil paralel. Nah kalau yang rutinnya kan kita ngembek dari WO kan. WO kan ya tiap minggu pasti ada yang nikah. Iya, iya. Berapa standar WO sendiri harganya? Minimalnya berapa? Ya tergantung gedung sih kalau kami itu. Tapi kalau misalnya Kayak di hotel mahal ya? Ya di hotel lumayan pricey. Ya. Kalau gedung kayak gedung pengantin atau pertemuan ya bisa lah dikurangi atau mungkin nego-nego deh. Bisa. Ya. Nanti hubungi aja marketing kita di bawah ini. Tantangan untuk mengatur kawan-kawan ini kayak di Hello Brass sendiri orang-orang profesional atau mungkin keluar masuk gitu karena mereka sibuk kerja. Ada tim-tim khusus gitu. Jadi kan kita kalau di Hello Brass itu dibagi dua ya. Jadi ada yang tim office sama yang tim di lapangan kan. Yeah. Nah kalau yang office ya bagian yang ngorder, pokoknya hubungan sama ke vendor tuh dari internal ialah tim office. Nah yang tim lapangan itu memang kan freelance jatuhnya kan. Yeah. Nah freelance itu memang ya susah-susah gampang kan ngelolanya tuh. Karena mereka juga ada yang sambil kuliah, ada yang udah kerja kan. Yang susah tuh kalau yang udah kerja dan nikah kan agak susah nyesuaiin waktunya. Tapi ya kalau di kita sih kita bikin training terus sih. Jadi misalnya mereka ada yang baru-baru training. Baru masuk training, terus misalnya mereka naik posisi baru nih, training lagi. Apa saja di posisi kalau di wedding organization harus punya? Kalau di organizer dibagi berapa bagian? Yang paling ini kan dia yang mimpinnya itu namanya stage manager. Oke. Stage manager, terus ada yang FOH, bagian FOH, terus ada yang untuk VIP, terus ada runner kan. Kemudian ada juga usher yang nerima tamu di depan, terus LO MC atau talent gitu. Ya itu sih. Jadi maksudnya biar nggak salah tuh kita ada 5 dulu. ya, 5 atau 6 ya? 5 atau 6 sih. Iya. 6 Termasuk posisi. yang ngurusi besan atau tamu itu kehormatan. Kan kita ini VIP. Nah kita bikin juga itu namanya PIC keluarga kan. Ada yang keluarga. Ada satu lagi yang paling penting tuh bridal assistant sih. Yang nemenin pengantin dari dia make up. Dari subuh tuh udah standby di rumah pengantin. Di Hello Brass ini itu juga dari awal ya, mungkin dari foto wedding juga atau enggak? Enggak. Dari akad nikah? Semuanya? Semuanya sih. Maksudnya yang pre-wedding gitu ya? Iya. Ya tergantung paket sih, ada yang ngambil pre-weddingnya juga kita bantu kan, maksudnya bantu nge-stylist. Kan kita ini juga baru ada salah satu tim itu baru training. Maksudnya ngambil sertifikat internasional untuk image consultant. Jadi kalau di Hello Brass tuh nanti setiap pengantin kan warnanya beda-beda kan. Jadi yang sesuai sama muka dia itu dipilihin bajunya. Jadi stand out lah. Ada kayak konsultasi lah ya. Konsultan image istilahnya. Dan itu ditambah biaya? Atau memang masuk dalam daftar? Kayaknya belum sih. Karena baru ngambil kan sertifikasi internasional. Jadi kalau sudah ada itu mungkin lebih mahal ya. Mungkin harusnya sih lebih mahal karena itu total course-nya itu hampir 100 jutaan. Iya. Jadi mereka juga ada hubungan dengan fashion dan juga make up ya. Iya benar, fashion, make up, stylist, dekor. Jadi kita satu kesatuan lah bikin gitu. Kalau yang mau memulai usaha seperti Ajis ini apa sih yang harus diusahakan, Jis? Kalau semuanya dari dana bagaimana bentuknya? Kalau sebenarnya kalau WO ini kan terhitung bisnisnya tuh barrier to entry marketnya itu kan cukup rendah ya. Jadi maksudnya siapapun yang punya teman atau keluarga yang mau diurusin nikahnya kan bisa. Nah problemnya itu yang agak susah adalah cari portofolio kan. Portofolio orang di luar lingkungan kita yang terdekat itu. Sama membangun kepercayaan vendor-vendor gitu. Kan itu nggak sebentar. Itu sih kayaknya lebih fokus ke membangun trust sama portofolio dulu. Kalau soal duit kan
ya bisa dicari. Iya. Vendor itu ada satu banyak ya. Banyak. Kayak tadi kejadian kayak catering tadi yang bermasalah, apakah itu di backlist atau gimana tuh? Ya kalau kita sih bikin kayak sistem perankingan gitu sih per 6 bulan. Iya. Jadi misalnya kita udah nyoba nih catering ini, terus fotografer yang ini. Nah nanti misalnya dia sering miss. Nah itu nanti rankingnya turun. Jadi maksudnya bukan turun gimana, jadi nggak kita rekomendasiin. Jadi kita ngambil yang 3 besar selama setengah tahun ini jarang bermasalah gitu. Nah itu yang kita rekomendasiin. Sama kayak fotografer dulu ada, ya lumayan besar sih vendornya. Itu kalau TM nggak pernah datang. Yeah. Jadi maksud dia tuh, oh ya ini kan orang tuh milih kami karena style kami gini ya. Oh, gaya dia tuh. Iya. Padahal nama besar ya. Iya karena dia ngerasa besar itu kan. Iya. Padahal kan beda. Akhirnya pas foto bener-bener tidak sesuai ekspektasi. Iya. Ekspektasi Ya dari yang konsumen tadi. oleh konsumen. Nah akhirnya baru pening. Wah dikejar-kejar lah. Nah maksudnya tuh kan jangan sebagai vendor tuh minimal sikok uang kan ndak mungkin tim mereka tuh kan ndak mungkin sikok duo kan pasti belasan. Nah sikok yang datang PR-nya udah kalau atau PR atau admin kan misalnya bisa nyatetin gitu. Oke, itu yang pentingnya kalau usaha jasa kita juga harus TM. Benar. TM itu ya pertemuan dengan klien tadi. Ya. Ketemu. Dan untuk sekarang berapa tim kita? Berapa orang? Kalau tim ini sekarang baru rekrutmen lagi sih. Kalau yang existing tuh office-nya ada 6 orang. Kalau yang tim lapangan itu mungkin ada 48 orang. Oke. Nah ini kita sesuai dengan tema nih di sesi terakhirnya. Karena tadi agak maju dikit ya. Karena dalam perjalanan tadi ya. Siap. Iya tadi. Oke, kita memaksimalkan digital marketing untuk meningkatkan omset bisnis di tahun 2025. Ini menjadi bisa dikatakan pengalaman dari Ajis ya. Boleh cerita nggak penting nggak dalam media sosial atau mungkin digital ini? Oh sangat penting ya kalau di dunia sekarang karena fungsinya bisnis itu kan kita promosi di tempat orang yang paling banyak ngumpul. Kalau zaman dulu kan mungkin TV karena hampir seluruh orang kan nonton TV kan, makanya mahal iklan TV. Nah kalau sekarang nih ngapa kita harus aktif di sosial media dan bahkan beriklan di sosial media itu karena ya orang itu habis-habis waktunya tuh ya main sosial media. Betul. Baik itu yang usia-usia mungkin kayak aku sama Wak Dola mungkin kita main IG, Facebook kan. Nah usia yang di bawah kita kan di TikTok. Nah maksudnya ya itu kalau sebagai brand kita tuh harus hadir di mana orang di mana orang berkumpul, di mana orang habisi waktu. Jadi minimal walaupun dia mereka pas butuh lihat kita sekali kan mungkin belum ngeh. Ya mungkin harus 11-12 kali orang tuh lihat kita kan baru sampai mereka penasaran gitu. Jadi kita tuh hadir terus dan kontennya juga bikin yang proper bagus. Jadi meningkatkan possibility orang tuh untuk memilih kita di antara kompetitor lain gitu. Oke. Jadi konvensional main, digital juga main. Kalau dari Aji sendiri membangun dari White House sekarang ya. Ini kan sudah dekat kawan ke kawan. Nah sekarang sudah mulai ada perluasan nggak? Iya sudah. Hampir sekarang tuh temen tuh mungkin cuma 5% kali ya. 95%-nya tuh ya. Ada usaha besar ikut? Banyak. Kalau IO tuh ya kayak ini kan lagi ada acara nih di Arista itu kita nge-handle acara Pertamina gitu. Terus macam-macam lah ya. Ya PLN dan lain-lain. Oke. Minggu kemarin timnya ke Tanjung Enim kan. Iya. Kan PTPA. Iya. Jadi semua BUMN lah ya. Pokoknya kita masuk kalau. Oke, di akhir program nih Caknya apa sih harapan dari Aji sendiri? Apalagi ini kan kita ngomong TDA nih. Ini ya. Sejak kapan ikut TDA? Kalau ikut TDA dari 2015. Pokoknya baru tamat kuliah itu sebelum nyari-nyari gawe masuk TDA dulu. Iya.
Zaman dulu TDA tuh mungkin membernya cuman orang 9 atau 10 lah, Oh jadi termasuk aku. pioner ya, Ya termasuk orang awal lah orang memang awal itu. ya. 9 orang tadi atau lebih Ya ya. 10 lah Iya, paling-paling banyak. Terus kenapa kok mau menggerakkan TDA? Ya karena kan apa namanya? Di awal-awal kemarin kenapa? Pertama itu karena zaman dulu bisnis itu kan kayaknya langka ya, orang yang berbisnis itu. Jadi fokusnya pada kerja semua. Nah, kita tuh pengen bikin wirausaha tuh kumpul. Terus kadang-kadang kan kita jadi wirausaha tuh nggak punya lingkungan, nggak punya teman, karena kita ngobrol ke kanan wong begawi, kanan ke kiri wong begawi. Nah yang pas usaha nih ngobrolnya kemana kalau ada masalah, kalau ada apa pengen ekspansi atau ngobrol seputar usaha tuh kan nggak punya wadahnya. Ya. Makanya kita pengen memajukan TDA tuh biar makin besar, terus lebih banyak lagi misalnya pengusaha yang deket, yang aktif gitu. Jadi ketika mereka punya masalah, mereka tuh tahu tempat curhat lah minimal, nyari solusinya cak mano cak itu. Jadi ada edukasi, ada Edukasi, sosial juga. ada sosial, dan kita ada mentoring juga sih di TDA. Jadi misalnya bisnis yang omsetnya di bawah 300 juta nanti dimentori oleh yang bisnisnya udah misal 1M gitu. Oke. Nah yang 1M ke atas kan pasti dimentori oleh yang omsetnya lebih besar lagi. Jadi bisa belajar lah ya. Bisa dari belajar pengalaman. Oke. dari pengalaman. Ya, simpel sedikit mungkin harapan untuk ke depan Haji dengan usaha Haji sekarang. Kalau harapan kita sih ya semakin banyak konsumen, banyak customer juga, terus lebih banyak membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Amin. Terus ya kalau bisa kan kita apa namanya berdampak ya pada sosial ekonomi untuk masyarakat di sekitar kita. Jadi apa nggak cuman hidup ini untuk kita aja, tapi juga bermanfaat bagi orang lain gitu. Oke, semoga ya Amin. apa yang dilaksanakan yang dicita-citakan terkabul. Amin, amin. Iya. Ya Rabbal Alamin. Iya. Terima kasih, menarik sekali. Kita kapan-kapan kita undang lagi nih ngobrol nih. Oh, siap. Motivasi ya. Tapi karena tadi waktu ya, Iya, mungkin agak kita kepotong dikit. nanti kita akan mungkin sesi lain ya, kita memberikan pencerahan tentang apa yang bisa kita lakukan untuk usaha-usaha lainnya. Siap. Iya. Makasih Jis. Sama-sama Wak Salam Dullah, untuk udah kawan-kawan. diundang di sini. Salam untuk kawan-kawan yang TDA ya. Ya. Ya, nanti Assalamualaikum. disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dor Galo-Galo, kita lanjut kembali ya di program acara Sriwijaya Siang. Dan tentunya tadi sudah kita ikuti program acara obrolan UMKM atau Loka kita. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan tema-tema lainnya, dengan narasumber lainnya. Dan saya masih tetap ngewangi sampai nantinya pukul 15.00 di program acara Sriwijaya Siang.